Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Ismail dari kelas A. Di sini saya akan menganalisis cerpen yang berjudul Marah yang Merasai. Di sini saya akan menganalisis diksi, majas, serta setting dalam cerpen tersebut. Di sini saya akan menganalisis diksi, majas, dan setting yang dimana yang pertama itu diksi, pilihan kata. Dari cerpen Marah yang Merasai ada beberapa diksi yang digunakan. Yang pertama itu diksi yang bernuansa lokal atau daerah, yang dimana penggunaan kata-kata yang berasal dari bahasa Minangkabau memiliki rasa lokal kedaerahan seperti marasai yang berarti sengsara atau menderita. Selanjutnya ada diksi resmi dan politik. Terdapat penggunaan istilah yang terkait dengan pemerintahan dan politik pada masa penjajahan, seperti pegawai negeri, militer Jepang, dan pemerintahan kolonial, yang menggambarkan latar sejarah dan profesi utama Marah Ahmad. Selanjutnya ada diksi emosional, yang dimana pilihan kata menunjukkan pergulatan batin dan kekecewaan tokoh seperti bingung, kecewa, dan tidak tahan, serta ungkapan-ungkapan yang menunjukkan refleksi kritis Marah Ahmad terhadap situasi yang terjadi. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis majas dalam cerpen Marah yang Merasai. Ada beberapa majas dalam cerpen tersebut. Yang pertama itu majas metafora dan perumpamaan, digunakan untuk memperjelas perbandingan atau memberikan gambar yang lebih hidup. Misalnya ungkapan yang menggambarkan pandangan rakyat terhadap Jepang sebagai sang pembebas, meski realitanya mengecewakan. Atau selanjutnya ada majas sindiran atau ironi, yang dimana gaya bahasa ini sering muncul dalam dialog dan pikiran Marah Ahmad sebagai bentuk kritik pedas terhadap perilaku penguasa atau rakyat yang mudah diprovokasi. Misalnya kritik terhadap cara militer Jepang yang menciptakan kekacauan demi ambisi kekuasaan, atau sindiran atas tindakan perampok tokoh Jepang yang dibenarkan oleh tokoh lain. Selanjutnya ada majas retoris, yang dimana penggunaan pertanyaan tidak memerlukan jawaban, melainkan untuk menegaskan pikiran dan kekecewaan tokoh. Contoh pertanyaan reflektif Marah Ahmad seperti Mengapa harus menghancurkan nilai kemanusiaan demi kekuasaan? Bukankah ada jalan yang lebih bermartabat? Selanjutnya saya akan menganalisis setting dalam cerpen Marah yang Merasai, yang dimana setting tempat itu berlatar di Kota Padang, Sumatera Barat, menjadi latar utama dan memberikan nuansa lokal yang kuat diperkuat oleh tokoh dan penggunaan diksi daerah. Selanjutnya ada kantor balai desa atau pemerintahan, tempat kerja Marah Ahmad yang menjadi simbol dan kekuasaan yang kini beralih dan dipertanyakan moralitasnya. Ini selanjutnya ada toko-toko Cina dan jalan raya, lokasi terjadinya kerusuhan, perampokan, dan provokasi menjadi tempat konflik sosial yang terjadi. Selanjutnya ada latar waktu, yang dimana masa penjajahan Jepang, khususnya awal kedatangan. Latar waktu ini sangat krusial. Cerita berlatar saat transisi kekuasaan dari Belanda ke Jepang, di mana Jepang awalnya disambut sebagai pembebas, namun kemudian menunjukkan sifat pasif dan manipulatif. Perubahan cepat dalam sistem pemerintahan dan hukum menjadi inti dari keagamaan tokoh utama. Selanjutnya ada latar suasana, yang dimana yang pertama itu ada mencekam dan penuh konflik. Suasana tegang akibat provokasi dan kekacauan yang diciptakan oleh militer Jepang. Dan yang kedua ada menyayat hati dan penuh kekecewaan, yang dimana dari konflik batin Marah Ahmad yang kecewa melihat moralitas dan nilai kemanusiaan hancur demi kekuasaan. Suasana juga digambarkan dengan rasa tidak pasti dan ketidakadilan yang merajalela.